mengucapkan selamat malam bagi teman-teman di tanah air maupun yang ada dimanapun juga. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam acara Friday Rock Live kali ini. Kali ini sebagai host saya Yongki akan ditemani dengan saya Om. Ada di Friday Rock Live Together Weekend. Dalam acara ini kami kembali mengangkat ada satu topik hangat, pengusaha di masa karantina. Dan khususnya selama masa epidemi COVID-19 ini kita tahu ada banyak yang semua orang kena dampak, dan kali ini kita mau bahas dari sisi pengusaha. Ya benar sekali Kak Bob. Dan mungkin selama acara ini berlangsung, acara Friday Rock Live ini berlangsung, akan dibuka ruang di mana teman-teman bisa chat dalam live chat, karena kita akan membuka ruang bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, punya beban-beban doa yang ingin sekali didukung dalam doa, ataupun teman-teman yang punya kerinduan untuk kami menguatkan teman-teman dengan pujian-pujian, ataupun juga bagi rumah sponsor yang mau ikut serta berpartisipasi, dan juga teman-teman yang punya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman bincang kami kali ini dengan tema yang kami akan bawakan. Betul. Dan juga malam ini kita akan mengumumkan satu orang pemenang untuk chat yang paling menarik pada live chat Friday Rock Live minggu lalu. Nah, kali ini pemenangnya untuk minggu lalu tentu saja adalah Ibu Lucia Pamulasi. Ibu Lucia Pamulasi, selamat buat Bu Lucia. Untuk pengambilan hadiah bisa menghubungi 0851 5689 9277. Ibu Lucia bisa menghubungi nomor 0851 5689 9277. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat malam buat Pak Yo yang sudah mau berkesempatan hadir dalam acara Friday Rock Live kali ini. Beliau ini adalah salah satu pengusaha di bidang elektrikal dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya betul, ya Nyoki, dan selamat malam Pak ya. Selamat malam, shalom semuanya.
Terima kasih sekali untuk kehadirannya dan kesediaannya untuk sharing di acara kita malam hari ini, untuk menjadi teman bincang malam hari ini di Friday Rock Live. Dan kita akan berbincang mengenai kondisi para pengusaha di masa karantina ini. Dan untuk Anda di rumah dan dimanapun Anda berada, setelah minggu yang lalu kita sudah lihat bagaimana kita bisa tetap sehat walaupun mungkin makannya agak lebih banyak dari biasanya. Dan minggu ini kita lihat dari sisi pengusaha bagaimana masa karantina ini, COVID-19 ini memberi dampak, dan sekaligus dampak ini kemudian bagaimana menyikapinya. Jadi bagi Anda khusus untuk para pengusaha, orang-orang yang mungkin berkarya di rumah, membangun usahanya sendiri, atau yang ingin membangun usaha sendiri karena mungkin telah mengalami satu dua hal yang tidak menyenangkan, dalam hal ini mungkin pekerjaan sulit. Nah, malam ini Anda bisa mendengarkan nanti dari cerita dan juga sharing dari Pak Yo ini, sehingga kita semua bisa diberkati, gitu kan ya Nyongki? Ya benar sekali Kak Bob. Ternyata mungkin akan banyak sekali yang akan kita bincangkan malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Namun sebelum kita mulai perbincangan ini, silakan Pak Yo mungkin untuk mengecap kopi yang telah disediakan oleh sponsor kita malam hari ini, sambil mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Kak Isen. Nah, sebentar Kak, sebentar. Ini sponsor dari mana ini? Oh benar, ini sponsor dari Kopi ABC. Mantap, kopinya asli, rasanya asli, rasanya pasti, maaf. Dan ini kan kopi, ya. Kemudian ini apa? Nah, ini ABC juga bukan? Bukan, ini adalah jajanan di sini. Makanya kopi ini mungkin paling nikmat menurut kami ya. Menurut kami, mungkin teman-teman juga akan boleh mencoba. Jajanan sini ini rasanya enak, harganya murah meriah dan sangat terjangkau. Jadi murah tapi enak. Ya, itu yang dicari banyak orang. Murah, enak. Ya, jalan sini ada donat, ada bapau. Oke. Ya. Pak Yo silakan. Ya. Kopi yang mantap dan jajanan yang enak. Sudah minum kok. Nah, silakan. Ya, boleh Pak. Coba. Sini. Kan sambil ini, tapi kan tidak bisa sambil makan toh, kan menyanyi saja. Sambil diiringi. Aja juga silakan. Silakan. Oke. Ah, ini enak banget nih. Ini bapau. Donat. Yeah.
Oke, terima kasih Kak dan juga Ajen untuk nyanyiannya. Ini memang lagu lama, tapi ini mengekspresikan hati kita yang berbahagia karena Tuhan Yesus. Dan sekali lagi terima kasih Pak Yo untuk sudah hadir menjadi teman bincang kita. Nah, ini ada beberapa hal yang kita akan bahas malam hari ini. Ada banyak bahkan Banyak ya. banget, Kak. Nah, jadi pertama nih kita semua orang mengalami dampak daripada COVID-19. Tapi kami pengen tahu dari sisi pengusaha ini dampaknya seperti apa kira-kira? Oke. Jadi COVID Corona ini pasti dampaknya menjadi sesuatu yang tidak pasti gitu ya, menjadi sesuatu yang sulit bagi kita semua, tidak hanya bangsa kita, tapi dunia ini semua orang mengalami ketidakpastian sampai kapan, sampai saat ini terjadi. Nah, dampak ini yang kami selaku pengusaha juga merasa ada dampak yang sangat nyata bagi teman-teman yang berusaha atau punya usaha di bidang perdagangan umum. Tentunya itu masih bisa melakukan banyak usaha, masih bisa bekerjanya melakukan proposal. Tetapi teman-teman yang bekerjanya di bidang konstruksi seperti bidang usaha kami, itu pasti dampak dari ini amat sangat terasa. Kenapa? Karena tidak ada satupun konstruksi proyek itu dilaksanakan dengan keadaan seperti ini. Karena apalagi kita ini mesti berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah, oleh sebab itu dari sisi pemerintah sendiri atau dari sisi pemilik proyek itu pasti menyarankan untuk berhenti. Ya. Nah, ini dampak yang kami rasakan selaku pengusaha. Namun demikian kita mau berhenti bekerja atau enggak? Nah, sesuai dengan apa firman Tuhan di dalam Kejadian 2 bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Dan tentunya dari firman ini kita bisa simpulkan bahwa kita tahu bahwa ternyata manusia itu mesti bekerja, manusia itu mesti memelihara hidupnya. Nah, jadi sebuah keharusan bahwa manusia itu mesti bekerja, sekalipun dalam keadaan yang tidak pasti seperti itu. Baik, bagi Anda yang di rumah atau dimanapun berada, kita tahu dari Pak Yo baru saja bahwa memang ternyata kita pikir pengusaha itu kan namanya juga pengusaha ya kan? Wah nggak apa-apa, paling pengusaha dampaknya ya paling dikit lah, ada tapi dikit. Ternyata memang tidak. Apalagi orang-orang yang di bidang konstruksi yang memang sangat kena dampak ketika pekerjaannya benar-benar berhenti, Pak ya. Ya. Jadi mesti pola pikir kita dibalik ya. Nah, jadi bahwa ternyata pengusaha itu yang paling kena dampak. Justru pengusaha paling kena dampak ya. Kenapa? Karena kalau mungkin di sektor lain gitu ya, ada bantuan, ada subsidi gitu. Tapi tidak ada satupun pengusaha yang dapat dan yang dapat subsidi. Jadi di dalam dampak ini. Ketika semua orang terkena dampak, termasuk pengusaha terkena dampak, tapi justru pengusaha tidak dapat bantuan gitu ya. Karena justru orang-orang bahkan pengusaha gitu ya. Semua orang berpikir bahwa pengusaha ini mampu lah pasti begitu ya. Tetapi sebenarnya dia yang paling berat. Kenapa? Mesti berpikir tentang kelangsungan hidup usaha itu sendiri, tentang karyawan, tentang keluarga, di mana itu membutuhkan banyak hal. Nah, ini dampak dari itu. Sementara ketika tidak ada satupun, terutama di bagian proyek ini, kalau di perdagangan umum tadi masih banyak yang banyak dilakukan juga. Tapi bagi yang teman-teman bekerja di bidang konstruksi, itu pasti kita mesti ngapain? Nah, yang mesti kita cari solusinya atau setiap pengusaha itu pasti punya sikap ini kita mau bagaimana? Oke, Anda yang di rumah dan dimanapun berada juga Nyoki, kita dari sini kita belajar bahwa memang ternyata pengusaha juga manusia. Ya. Artinya pengusaha kena dampak, dan tadi ada satu kata yang memang sangat real dialami bahkan oleh pengusaha, yaitu ketidakpastian. Ya, benar. Bahwa dampak COVID-19 ini membuat semua orang merasakan bahwa ini semua nggak pasti, ini arahnya mau kemana, sampai kapan harus berhenti, ini proyekku mau sampai kapan ini ditunda kan gitu ya. Betul. Nah,
ketika sekarang kita semua tahu bahwa bahkan pengusaha pun mengalami ketidakpastian seperti semua yang lain, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kira-kira sikap dari pengusaha secara umum ya Pak ya. Sebelum nanti kita ke arah Pak Yo sendiri bagaimana, Pak Yo melihat secara umum pengusaha itu dia gimana nih bersikap atau menyikapi dampak yang ada sekarang ini. Oke. Jadi selaku pengusaha mesti mencari sebuah solusi gitu ya, atau mensikapi dari kejadian atau keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jadi kalau saya mengkategorikan sih ada beberapa sikap yang berbeda setiap pengusaha itu mengambil. Tetapi mungkin ada beberapa tipe gitu ya, atau beberapa sikap yang mesti diambil. Yang pertama adalah bersikap praktis. Gitu. Bersikap praktis itu artinya ketika pengusaha ini mendapatkan satu informasi bahwa terjadi COVID Corona, dampaknya seperti apa, kemudian dia mengambil sebuah sikap praktis, menghentikan sebagian usahanya, kemudian mengurangi pekerja ataupun bahkan memotong gaji. Jadi itu yang dilakukan oleh pengusaha itu mereka yang bersikap praktis. Jadi sederhana aja lah, ya udah mesti berhenti karena keadaan seperti ini nggak memungkinkan. Yang praktis realistis gitu ya pengusaha ya. Lalu kemudian juga ada yang mencoba bersikap secara profesional. Bahwa dengan adanya informasi yang dia dapat, kemudian membuat satu perencanaan baru, membuat terapi baru, memperhitungkan kemampuan dana untuk 3 atau 4 bulan ke depan ini gimana nih menghadapi itu, sambil mencari sebuah terobosan usaha, mengalihkan usahanya yang tepat, artinya bahwa tidak merubah bidang usahanya, tetapi saat ini yang mesti bisa dikerjakan apa. Nah itu yang bersikap profesional tadi ya. Gitu ya. Kemudian juga ada yang bersikap itu sikapnya adalah sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan tidak berhitung lagi nih, kita ini mau rugi, kita mau untung, udah nggak dipikirkan lagi, tetapi kita mesti melakukan sesuatu supaya ini bisa mencukupi baik itu untuk usaha itu sendiri, walaupun tidak artinya bahwa operasional itu tidak terlalu berpengaruh banyak. Kemudian bagaimana karyawan ini bisa beraktivitas, nah, bagaimanapun juga pasti pengusaha juga berpikir nih karyawan ini kalau enggak makan apa nih gitu ya, karena karyawan itu perlu juga ya. Walaupun istilahnya dapur perusahaan tidak mengepul, tapi dapur karyawan perlu mengepul. Jadi sosial kemanusiaan itu ya. Berarti yang tadi Pak Yo sampaikan ada 3 ya, minimal 3 tipe ini ya. 3 sikap pengusaha. Walaupun semuanya bisa dikombinasi ya. Bersikap praktis awalnya, kemudian setelah ada masukan itu bisa profesional ya. Jadi dari pokoknya ada 3 unsur ini yang ada dalam pengusaha ketika melihat dampak ini. Mungkin awalnya realistis, karena kalau tidak realistis ya nggak bisa juga. Tapi itu harus profesional juga untuk melihat ke depan, menata ulang. Kemudian ada juga tadi sosial kemanusiaan, memperhatikan paling tidak karyawan ya, karena katakanlah kalau semua pengusaha hanya realistis tanpa memikirkan sisi kemanusiaan, maka kasihan juga karyawan ya. Karena kita ini kan orang hidup ya, pengusaha, semua makhluk kita ini orang hidup. Jadi hidup kan bukan berarti bernyawa, tetapi bagaimana hidup ini diisi sesuatu yang bermanfaat. Jadi hidup, kalau orang Jawa bilang nggak cuma urip-uripan gitu ya. Jadi memang urip yang bermanfaat atau hidup yang bermanfaat. Jadi hidupnya berdampak bagi orang lain. Oke, nah bicara soal hidup yang berdampak, Nongki, Pak Yo, dan dimanapun Anda berada, ini kita mau, tadi kan sudah lihat secara umum ya kan? Nah sekarang ini kita mau tanya Pak Yo sendiri gimana, tapi sebelumnya mungkin bisa minum lagi. Benar Pak. Sebelum kita melanjutkan ini, soalnya ini sangat-sangat mulai menarik ini kan, ini mulai menarik. Makanya perbincangan ini sebelum kita melanjutkannya, mari kita menambah semangat kita dengan kopi ABC yang sangat nikmat ini. Pasti mantap, kopinya asli, rasanya pasti. Oke, dan ini
juga jajanan. Ya, dan juga ditemani dengan jajanan si Cindy yang menyediakan donat dan bakpao enak dengan harga terjangkau. Oke, mari Mari Pak, silakan Pak. Kopi ABC sekarang. Jangan lupa teman-teman, sebentar juga yang tadi saya katakan, mungkin teman-teman tertarik dengan perbincangan ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman mau bertanya, karena mumpung ada Pak Yoya di sini yang bersama dengan kami, teman-teman bisa bertanya dengan adanya live chat yang akan ada. Nah, ini kita mau lanjutkan dulu obrolan kita sebelum nanti Kaks dan Anjing akan menyanyi. Kita mau lanjutkan, menarik karena Ya, kita sekarang tahu bahwa ternyata pengusaha itu bukan hanya terkena dampak secara pribadi atau secara usahanya, tapi juga bagaimana terbeban untuk memikirkan karyawannya. benar. Karena kan ini ya istilahnya hajat hidup orang banyak. Ya, Dan semakin besar usahanya, orang pikir wah usahanya kan besar, jadi nggak, ternyata memang tanggung jawab secara kemanusiaan besar juga. Nah, dari sisi Pak Yo sendiri ini gimana? kalau dari kami, saya tidak hanya sendiri ya. Artinya bahwa saya kadang juga mengajak beberapa teman pengusaha, teman-teman yang satu profesi di dalam usaha kami. Nah, kemudian kami ini mesti melakukan sesuatu yang mestinya bermanfaat. Kami bincang-bincang, kami sharing-sharing begitu, untuk sharing bersama teman-teman. Apa yang mesti kita perbuat? Salah satunya adalah kami yang tadinya hanya berpikir untuk pasang instalasi listrik, kemudian kita mulai berpikir, kenapa kita nggak bikin sebuah alat untuk semprotan disinfektannya, sehingga bisa dinikmati banyak orang begitu. Kalau kita lewat di kampung, kita juga nggak mikir berhitung. Yang penting bagi kami karyawan bisa bekerja. Kalau ada pesanan kami nggak, kalau memang tidak ada dananya kami nggak akan mengambil keuntungan, sehingga ini bermanfaat. Tetapi karyawan ini bisa melakukan aktivitas itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bagi contoh nih teman saya melakukan sesuatu terobosan atau inovasi di dalam usahanya. Teman saya itu dealer mobil. Saat ini yang dia kerjakan apa? Daripada dia mengeluarkan atau memberhentikan atau merumahkan karyawannya, terutama dia di bagian marketing, akhirnya mereka ditanya semua karyawannya sanggup enggak tetap ikut bekerja di sini, mungkin tidak jualan mobil tapi jualan gedung. Nah, ini contoh bahwa supaya menjadi bahwa berpikir setiap orang mesti melakukan aktivitas. Ataupun teman-teman yang mungkin di bidang konveksi, menjahit tailor gitu ya, itu juga bisa menggunakan usahanya yang tadinya bikin pakaian sekarang jadi bikin masker, ataupun mungkin karena kita lihat dari Pak Yo sendiri, kemudian pengalaman dari temannya Pak Yo, ada usaha yang memang digeluti selama ini. Contoh Pak Yo tadi kan instalasi listrik, ya. Tapi kemudian dengan dampak ini proyek berhenti, tetapi bagaimana memikirkan pekerjaan bisa tetap berjalan sehingga tadi bermanfaat bagi orang lain, terus akhirnya membuat alat penyemprot disinfektan itu ya. Ya. Jadi dari instalasi listrik ke disinfektan kan agak jauh nih. Sama dong. Dan Kan mesin penggeraknya juga dari nanti pakai tenaga listrik. oh, artinya memang ada Sama bidangnya, tetapi dulu kami nggak konsentrasi di situ. Jadi memang bagaimana memikirkan untuk bisa tetap karyawan bekerja Ya, tadi ya. betul kan. Nah, tapi yang kalau yang ini mungkin agak dekat, tapi yang tadi contoh yang temannya Pak Yu agak jauh itu. Ya. Dari marketing mobil ke marketing gedung. Iya. Mobil ke gedung itu jauh kan. Jadi memang itu jauh. Tapi walaupun demikian tadi bagaimana karyawan bisa bekerja dan memang tetap bisa bermanfaat dan perusahaan bisa tetap berjalan gitu ya. Iya. Oke, dan mungkin kita sudah punya pertanyaan dari Ya, kita sudah punya satu pertanyaan. Pertanyaannya tadi, bagaimana untuk bisa menjalankan modal di saat seperti ini? Nah, bagaimana karena kan sekarang katakan modalnya terbatas, benar, Kak. mendapat modal tambahan. Itu tadi Kak Arsi
ke arah situ. Nah tadi pertanyaan itu, tapi kita simpan dulu. Oke. Karena masih ada satu pertanyaan yang penting untuk Pak Yo ini, menyambung dari yang tadi. Bagaimana Pak Yo tadi kan mengatakan soal bermanfaat. Ya. Kemudian soal tetap bisa karyawan bisa bekerja. Tadi juga Pak Yo mengutip dari kejadian bahwa kita tetap bekerja. Berarti memang dari sini saya menangkap bahwa Pak Yo ingin menyampaikan walaupun terkena dampak kita mikir banyak, tapi memang tetap istilahnya kita harus tetap melakukan sesuatu gitu Pak. Ya. Melakukan katakanlah, tapi kalau misalnya kita sama sekali tidak bisa melakukan apapun, tetap harus ada yang bisa dilakukan atau bagaimana? Pasti bisa Kak, pasti bisa ya. Walaupun mungkin ada teman-teman juga usahanya mungkin yang melalui online gitu kan, itu tetap bisa bekerja. Artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti bisa, nggak mungkin tidak bisa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan akan mengarahkan satu passion kita, di mana kita menggeluti itu, atau di mana kita itu memang kita punya panggilan di situ. Nah pasti semuanya pasti bisa. Oke. Saya yakin. Dimanapun Anda berada, kita hari ini mendapatkan satu penguatan dari teman bincang kita Pak Yo, bahwa meskipun kita terkena dampak, tetapi tetap ada hal yang bisa kita lakukan. Dan karena tadi Pak Yo mengatakan memang karena Tuhan memelihara, karena Tuhan yang memang menciptakan kita untuk bekerja ya Pak. Artinya pasti ada sesuatu yang bisa dikerjakan ya. Ya. Dan pasti ada sesuatu yang bisa untuk kita memberikan manfaat bagi orang lain. Pasti. Nah, dan menyangkut ini tadi pertanyaannya kan menyangkut bagaimana kita bisa bermanfaat dalam hal ini melakukan katakanlah menambah modal karena kan modal sulit. Nah, ini kita ke secara teknik ini, teknis ini Pak ya. Mungkin ini juga kan pertanyaan ini lahir dari saya juga ingin bermanfaat bagi orang lain. Okay. Saya ingin melakukan sesuatu, tapi modalnya gimana? Ini Pak Yo punya tips-tips untuk mendapatkan pertanyaan tersebut. Oke. Kalau kita begini Kak Bob, dalam situasi yang sulit ini, di sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Ini agak riskan juga nih kalau kita ngomong tentang modal yang pinjaman modal. Ya, kalau mengatakan pinjaman modal. Kalau saya informasi yang kami dapat nih selaku pengusaha, saat ini kredit dari bank itu banyak sekali bank mengambil satu kebijakan untuk satu menurunkan bunga. Yang kemudian juga ada yang mengambil satu kebijakan untuk menunda cicilan. Menurunkan bunga, menunda cicilan. Artinya apa? Di sini kemampuan bayar pengusaha itu sudah menurun. Nah, dalam saat seperti ini kalau kita ngomong nih, aku mau pinjam dana untuk modal kerja. Bagi saya pribadi, ini sesuatu yang sulit. Kalau saran saya, kita membuat mensiasatinya dengan cara bagaimana? Mungkin yang paling tepat adalah kita ini sharing sama orang, kita kerja sama orang, bagaimana kita ini bekerja sama sehingga ada sebuah investor. Jadi modal itu modal yang ditanamkan orang, bukan kita pinjam. Karena pinjam itu mengembalikan dan tentu ada konsekuensi kewajiban tambahannya, ya kan? Baik itu biaya notaris kayak biaya tambahan biaya. Tetapi kalau investasi adalah saat kita untung ya kita akan membagi hasilnya. Tapi saat kita mungkin usaha kita itu berjalan dalam keadaan yang tidak terlalu lancar, paling tidak terbebani oleh kewajiban cicilan, kewajiban bunga, nah itu lebih baik. Ya, jadi dalam keadaan seperti ini sebenarnya juga banyak sih bank juga menawarkan, tetapi bank sendiri sekarang juga membatasi karena kemampuan dari pengusaha untuk membayar itu. Oke. Nah, jadi kita tahu sekarang nih bahwa ternyata ada cara lain untuk mendapatkan modal selain pinjaman.
Karena toh juga ketika COVID begini kemampuan bayarnya menurun, sehingga tadi Pak Yo mengusulkan ada cara lain, yaitu bekerja sama gitu Pak Yo, ya. Jadi bagi Anda yang bertanya ataupun Anda yang memiliki pertanyaan yang sama, bagaimana saya mendapatkan modal tambahan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain supaya usaha bisa tetap berjalan, maka jawabannya adalah kerjasama menggunakan koneksi yang ada, Pak Ya, ya. benar. Kan di sekitar kita, kenalan kita mungkin bisa diajak ngobrol ide-ide kita, sehingga kita bisa tetap menjalankan ide kita dengan kerjasama dengan orang yang ini bukan meminjam modal tapi justru saling kerjasama menanamkan modal tadi ya, sehingga bagi hasil gitu ya. Dan resikonya memang lebih kecil pada akhirnya. Lebih kecil. Ya? Lebih kecil. Nah, Oke. kita ada kiriman salam dari Ibu Meli. Salam Ibu Meli. Selamat malam, Memberkati. Oke, terima kasih Bu Meli untuk salamnya ya. Salam. Dan juga tadi yang Anda yang bertanya tentang modal, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini ada live chat apa lagi nih? Yang ini? Untuk sekarang live chatnya, oh ada sabar ya, bentar. Dan bagi Anda yang mau request lagu atau minta dukungan doa, Minta dukungan doa bisa langsung ditulis aja di live chatnya. Nanti kita akan berdoa, kita akan menguatkan teman-teman, Bapak Ibu semua dengan pujian yang Bapak Ibu ingin kita nyanyikan. Oke, sebelum kita lanjut live chat, Ya, nanti masih ada 1-2 pertanyaan lagi Pak ya. Ya, Pak. Oke. Kaks dan Ajeng akan menyanyikan satu lagu ya. Sebuah pujian ya. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baik kedua. Makin lama perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita takkan bertemu. Banyak hal yang ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa Akan menjelang, masa menjelang. tapi terang bagiku ini tangan Tangan Tuhan yang pegang. Sebelum kita melanjutkannya,
Ada salam juga dari Pak Joko Irwan. Salam balik Pak, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Joko Irawan. Dan Selamat salam juga. berjumpa. Salam juga dari Daniel Pakpahan yang lagi di rumah. Tuhan berkati bro. Oke, terima kasih untuk Halo, sudah Daniel, Mas Joko. dari Payo untuk Pak Joko. Tapi bilangnya bukan Pak Mas Joko. Mas Joko. Tapi saya nggak bikin Mas. Pak Joko selamat malam. Terima kasih untuk Anda sudah mengirimkan salam dan Anda bisa tetap mengirimkan salam sampai nanti akhir pertemuan kita ya. Benar. Oke, tadi lagu tadi memang menegaskan apa yang Payo sampaikan bahwa memang dampak ini membuat ketidakpastian, Ya. tetapi kemudian pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya. Pasti ada sesuatu yang memang Tuhan sediakan supaya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Nah, berkaitan dengan itu ada 1-2 pertanyaan lagi sebelum nanti kita mengakhiri. Ya. Ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Dari pengalaman Payo sendiri, kemudian ini kan pemirsa di rumah dan dimanapun berada kan ingin, Pak saya butuh penguatan, kira-kira apa yang Payo ingin sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Mungkin pengusaha, mungkin secara umum katakanlah ini bekerja tapi kok merasa tidak ada harapan karena itu tadi ketidakpastian. Ya. Kira-kira silakan Pak, pesan yang disampaikan. Ya. Oke. Mengutip firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa manusia atau siapapun kita itu mesti semangat. Itu yang mesti kita jaga supaya itu tidak hilang. Karena kita mesti tahu hari yang cerah, hari yang menyenangkan itu datang setelah badai itu berlalu. Jadi jangan khawatir saat COVID ini sedang ada, wabah ini sedang berada di sekitar kita, satu saat pasti akan berlalu. Dan saat itu juga ada satu hari cerah bahwa usaha kita akan berhasil. Kenapa? Pemerintah juga selalu berpikir tentang kita. Tuhan kasih jalan, pemerintah membuat satu kebijakan dan kita pelaku usaha akan mendapatkan satu tuaian yang luar biasa. Setelah kita terpuruk, pemerintah juga mendorong kita, para pelaku usaha untuk lebih maju lagi. Itu yang mesti kita yakini, bahwa satu saat nanti kita akan mendapatkan hari yang tetap semangat. Oke, Payo dan juga Nyongki dan Anda dimanapun berada, dari sini kita mendapatkan sebuah penguatan bahwa memang karena Tuhan sudah menyediakan semua, Amin. kita perlu semangat. Yes, itu yang perlu kita jaga. Karena tadi Amsal mengatakan demikian ya. Ya, Kita memang perlu semangat sehingga hidup kita semakin baik ya. ya, Dan meskipun ketidakpastian, tapi memang saya lihat dari penjelasan Payo tadi ada kepastian di balik ketidakpastian. ya. Kepastian, Benar. ada kepastian Ya, bahwa ya. Allah melalui pemerintah mendukung kita, kemudian Tuhan sendiri menyediakan, menyertai kita, sehingga Tuhan bilang kamu semangat aja gitu istilahnya. Iya, benar, Pak. ya. Barangkali Tuhan tuh punya rencana sendiri kan, yang kita sendiri belum tahu rencana Tuhan. Tetapi di balik ini kita mesti tahu, oh Tuhan pengen kita lebih matang, pengen Tuhan bahwa di dalam persiapan ini mesti ada, sehingga perlu diistirahatkan untuk lebih berkonsentrasi, lebih berpikir. Jadi kedepannya ada sebuah persiapan yang matang. Nah ini yang mesti kita. Tadi ada satu kalimat yang menarik juga dari Payo bahwa hari yang cerah akan datang setelah badai, ya? berlalu. Setelah badai berlalu. Dan tadi Payo menggarisbawahi bahwa justru ketika hari yang cerah itu nanti pasti ada kepastian bahwa itu akan datang. Ketika badai sekarang sedang terjadi, kita perlu mempersiapkan diri. Benar. Sehingga ini menimbulkan semangat kita bahwa memang badai ini bukan hanya memukul kita, tapi justru ini menjadi hari-hari persiapan kita. Ya. Sehingga kita harus semangat untuk tetap mempersiapkan diri, bekerja, bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Iya, benar. Anda dimanapun berada, ini hari ini kita dikuatkan, jadi semangat, bangkit, dan
mencari-carilah sesuatu yang bisa kita lakukan, karena setelah badai ini akan ada hari yang cerah gitu. Amin. Oke. Sebelum kita nanti menyapa dan juga berdoa, sekali lagi ini kita mau melihat kopi dan juga jajanannya. Silahkan. Ya. Yongki. Ini sekali lagi kita akan, Pak, silakan dicicipi Siap. kopi ABC-nya yang sangat nikmat ini, pasti mantap, kopinya asli, pasti rasanya pasti. Donat. Dan jajanan Cindy yang cocok banget sebagai pelengkap kopi ABC ini, donat dan sup bapau yang harganya Sangat terjangkau dan rasanya enak. Rasanya enak banget. Anda bisa Mantap. mencobanya. Nah, Ada salam dari Bapak Gembala, Bapak Gembala Selamat Pastor malam, Stefanus. Pak Selamat Pendeta. malam, Pak. Tuhan berkati. dan Ibu Pendeta juga. Ada Kak Seli. Dari Kak Seli Genau. Selamat Selamat malam. malam, Tuhan berkati Kak Seli. Dan Budi, Ibu Dian Sukma. Oh, mantap. Selamat malam Budi. kalian. Oke, dan kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kemudian nanti kita akan berdoa. Anda bisa mengirimkan pokok doa ya. Anda bisa mengirimkan pokok doa, dan kita akan berdoa untuk pokok doa kita. Tapi sebelum nanti Kak menyanyi, yang ini satu hal lagi sebelum nanti Kak dan Ajeng menyanyi. Iya kan? Pak Yo, ini terakhir sebelum nanti terus kita menyimpulkan dan berdoa. Secara pribadi, menurut Pak Yo, katakanlah kira-kira COVID ini dia benar-benar akan berakhir atau memang nanti keadaan mereda, tapi COVID sendiri memang karena dia virus jadi akan tetap ada. Menurut Pak Yo gimana? Setahu saya sih, virus itu akan tetap ada. Seperti virus-virus yang lain, Virus yang lain. demam berdarah, terus virus flu gitu ya. Ya, itu tetap ada. Tapi kita nggak usah khawatir. Tuhan pelihara kita dikasih imun supaya kita kuat. Saat ini mungkin kita nggak punya imun ya, belum ada Vaksin itu ya. antibodi kita sendiri gitu ya. Tapi Tuhan pasti kasih kita imun sehingga kita ini sudah tidak terpengaruh dengan adanya virus. Itu pasti terjadi. Jadi kalau kita mengharapkan virus ini benar-benar hilang, nggak bisa ya, ya? Karena namanya virus kayak virus flu, demam berdarah, virus Nggak mungkin, AIDS, ya. itu kan virus itu tetap Tetap ada. ada. Dan bahkan memang beberapa virus bahkan tidak ada vaksinnya, kayak AIDS kan sampai sekarang tetap ada. Sampai belum ada. Artinya memang kita memang perlu terus mengikuti berita untuk bagaimana hidup dengan pola yang baik. Ya benar. Kita ikuti saran dan juga himbauan pemerintah. Mesti kita hidup bersih kan, gitu ya. Kemudian kita juga melakukan sebuah jaga jarak, bukan berarti jaga hati. Ya. Hati Jaga tetap jarak. dekat, jarak hati yang jauh. Ya? Jarak yang lain. Hati tetap dekat, jarak yang jauh. Nah, gitu. Super sekali ya. Ya. Sangat memuaskan saya sebenarnya. Oke, jadi memang tetap mengikuti apa yang ada, protokol-protokol. Benar. Karena itu kita yakini tadi bahwa memang Tuhan menyertai, Pak ya, Tuhan menolong kita. Amin, pasti. Ya, itu perbincangan kita malam hari ini, dan kita mau lihat dari awal tadi sampai akhir bahwa Pak Yo mengatakan ketidakpastian karena semua orang mengalaminya, termasuk pengusaha, ya kan Jonti kan? Pengusaha juga manusia. Dan bahkan pengusaha dia bukan hanya memikirkan usahanya dan juga keluarganya, dia memikirkan karyawannya juga. Artinya lebih dari orang-orang yang dia harus pikirkan, yaitu keluarga dan usahanya, bahkan karyawan yang semakin banyak karyawan maka bebannya semakin banyak. Ya. Dan karena itu maka ketidakpastian juga dialami oleh pengusaha. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Yo tadi, Allah memang menyediakan hal untuk kita lakukan. Kita perlu bekerja sehingga ada sebuah kepastian bahwa memang ada pertolongan Tuhan, dan pasti ada sesuatu yang perlu yang bisa kita kerjakan. Dan karena ini kepastian bahwa Allah memberikan, Allah menyertai, itu menimbulkan kita semangat. Amin. Dan ada kepastian bahwa akan ada hari yang cerah setelah badai ini. Ya. Dan justru karena ada hari yang cerah, maka kita perlu mempersiapkan diri. Badai adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk mempersiapkan diri. Benar. Karena setelah badai ini
akan ada banyak hal yang akan kita tuai. Menurut Pak Yo tadi demikian, akan ada banyak hal yang Allah akan berikan pada kita. Jadi kita tetap semangat Pak Yo ya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian Bless the Lord, requestan dari Kak Seli. Kita akan menyanyi bersama. Teman-teman semua yang di rumah, kita akan menyanyi bersama. Kita memberkati negara ini, kita memberkati dunia ini untuk terus berusaha bersama membangun relasi yang baik. Bersama kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa bagi negara ini, kita berdoa bagi segala sesuatu yang akan berjalan, kiranya semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala sesuatu yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan, karena kami percaya segala sesuatu yang Kau buat, segala sesuatu yang Kau rencanakan, semuanya adalah baik adanya. Kami dikuatkan Tuhan dengan kepastian Tuhan dalam ketidakpastian dunia ini, dalam ketidakpastian yang sedang terjadi, yang sedang bergejolak. Kami tahu segala sesuatu yang Tuhan tetapkan adalah pasti ada. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami berdoa bagi Indonesia, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, kami berdoa dari Pulau Rote sampai Myanmar. Dalam nama Yesus, semua ada dalam tuntunan Tuhan, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi pemerintah kami, presiden kami Tuhan, Engkau memberkati, Engkau lebih pakai dia Tuhan, Engkau mungkin ada kebijakan-kebijakan darinya. Kami percaya itu semua adalah ide daripadamu Tuhan, itu semua berjalan seturut kehendak-Mu Bapa. Mungkin pengusaha-pengusaha dalam rencana-rencana usaha mereka, Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau tolong mereka mungkin bisa mendapat suatu ide-ide apapun itu untuk berjalan kelangsungan sosial yang ada Tuhan. Kami berdoa bagi pedagang-pedagang asongan, kami berdoa bagi pedagang-pedagang kaki lima, kami berdoa bagi driver
ojek online ataupun driver online. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang cukupkan, Engkau yang kuatkan. Kami berdoa bagi masyarakat ini, kami berdoa buat masyarakat dunia pun Tuhan memberkati, Tuhan pakai dalam nama Yesus, kuatkan untuk menjalani hari-hari dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah jadikan. Kami bersyukur sebab kami percaya segala sesuatunya adalah baik adanya. Kami berdoa bagi gereja kami berdoa bagi denominasi gereja-gereja pun Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan Engkau kuatkan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Engkau juga kuatkan Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat fakultas-fakultas, persekolahan-persekolahan, guru-guru maupun semua di bidang-bidangnya Tuhan. Kami percaya semuanya boleh berjalan baik sampai hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akhiri live rock saat ini Tuhan. Kami percaya semuanya terjadi dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memberikan salam. Tadi ada salam satu lagi dari Elinda. Halo Elinda Maidasari. Ini orang Kalimantan Tengah. Tapi ada di Jogja. Dan terima kasih untuk juga ada kopi ABC, kopi susu ABC. Kopi susu ABC pasti mantap. Rasa kopinya asli, rasanya juga pasti, dan juga ditemani dengan jajanan si Cindy yang harganya terjangkau dan rasanya enak ya. Oke. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman bincang kami malam hari ini, Pak Yo dari sisi pengusaha. Kami sudah dan pemirsa dimanapun berada juga malam hari ini menerima penguatan. Amin. Sekaligus mengerti lebih banyak tentang bagaimana pengusaha juga terkena dampak dan bagaimana kehendak Tuhan di dalam dampak itu bagi pengusaha dan juga bagi kami semua. Yes. Terima kasih Pak Yo. Dan akhir kata saya Bob. Saya Yongki. Terima kasih untuk Friday Rock Live malam hari ini dan Tuhan memberkati.